Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Kasandaya dengan NIM 2406010047. Di sini saya akan mempresentasikan eh, obesitas pada anak berkebutuhan khusus, yaitu adalah dampak dan aktivitas fisik adaptif. Jadi, obesitas pada anak berkebutuhan khusus adalah masalah global, namun dampaknya pada anak berkebutuhan khusus atau ABK sering terabaikan. Presentasi ini bertujuan untuk menyoroti isu krusial ini dan mengeksplorasi strategi adaptif. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam di kalangan pendidik, orang tua, dan profesional kesehatan mengenai tentang tantangan unik yang dihadapi anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam menjaga berat badan yang sehat dan pentingnya aktivitas fisik yang disesuaikan. Mendefinisikan obesitas pada anak berkebutuhan khusus atau ABK, yaitu yang pertama ada lebih dari sekedar berat badan, yang kedua pertimbangan khusus, yang ketiga di luar kesehatan fisik. Jadi, obesitas bukan sekedar masalah berat badan berlebih, tetapi penumpukan lemak yang beresiko bagi kesehatan. Biasanya eh, dinilai menggunakan indeks massa tubuh atau IMT berdasarkan usia. Namun, pada anak berkebutuhan khusus, penilaian ini tidak bisa dilakukan sembarang karena kondisi fisik dan perkembangan mereka berbeda. Obesitas juga bisa memperburuk keterlambatan perkembangan, memengaruhi interaksi sosial, bahkan menimbulkan tekanan psikologis. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan obesitas pada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama yaitu jenis kebutuhan khusus. Yang kedua yaitu tingkat keparahan obesitas. Yang ketiga yaitu ada dampak fungsionalitas. Jadi kita dapat mengklasifikasikan obesitas pada anak berkebutuhan khusus dari tiga sisi. Yang pertama dari jenis kebutuhan khususnya, misalnya eh, anak dengan Down syndrome, autisme, atau cerebral palsy yang punya tantangan yang berbeda. Yang kedua yaitu dari tingkat keparahan obesitas, mulai dari kelebihan berat badan hingga obesitas parah. Dan ketiga, dan yang ketiga yaitu eh, dari dampaknya terhadap fungsi anak, apakah memengaruhi mobilitas, aktivitas harian atau eh, kualitas hidup mereka. Next. Faktor penyebab obesitas pada anak berkebutuhan khusus atau ABK, yaitu ada aktivitas fisik berkurang, efek samping. Yang kedua ada efek samping obat, yang ketiga ada kebiasaan makan, yang keempat kecenderungan genetik, yang kelima ada tantangan perilaku, yang keenam ada faktor keluarga dan lingkungan. Jadi faktor penyebab itu ada beberapa hal yang saling berkaitan. Contohnya yaitu aktivitas aktivitas fisik yang berkurang karena keterbatasan gerak, efek samping obat-obatan, pola makan,
yang tidak seimbang, faktor genetik, tantangan perilaku, eh, hingga kondisi lingkungan keluarga, semua faktor ini saling memengaruhi sehingga kita memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Eh, Selanjutnya yaitu ada kriteria CSN dengan obesitas dalam pendidikan jasmani, yaitu ada yang pertama keterbatasan fungsional, yang kedua teridentifikasi sebagai CSN, yang ketiga penilaian indeks massa tubuh atau IMT, yang keempat ada resiko kesehatan. Jadi dalam pendidikan jasmani, anak dengan obesitas dapat mengidentifikasi melalui penilaian IMT, keterbatasan fungsional, dan resiko kesehatan lain. Hal ini penting supaya pembelajaran penjas bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak, sehingga mereka tetap bisa berpartisipasi dengan nyaman dan aman. Next, yaitu selanjutnya ada strategi adaptif, yaitu proses manajemen dan pembelajaran. Yang pertama ada penilaian individual, yang kedua aktivitas fisik adaptif, yang ketiga ada panduan nutrisi, yang keempat ada dukungan perilaku, yang kelima pendekatan kolaboratif. Jadi untuk membantu anak-anak ini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Kita mulai dari penilaian individual. Eh, eh, Agar tahu kemampuan dan keterbatasannya, lalu kita buat aktivitas fisik adaptif, adaptif, misalnya memodifikasi latihan atau peralatan. Selain itu, kita juga perlu memberikan panduan nutrisi yang praktis, eh, terus dukungan perilaku untuk membentuk kebiasaan sehat, dan tentu saja kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, yaitu upaya kolaboratif atau peran dan tanggung jawab, yaitu ada guru pendidikan jasmani, yang kedua ada orang tua dan pengasuh, yang ketiga ada profesional kesehatan. Jadi, peran dan tanggung jawab, semua pihak punya peran penting. Guru penjas harus menciptakan kegiatan yang inklusif dan memantau perkembangan anak. Orang tua mendukung dengan pola hidup sehat di rumah dan komunikasi dengan sekolah. Sementara tenaga kesehatan memberikan penilaian medis, saran gizi, serta terapi perilaku. Kerjasama semua pihak inilah yang menentukan keberhasilan. Yang terakhir yaitu ada poin penting dan rekomendasi. Yang pertama yaitu ada intervensi dini adalah kunci. Yang kedua menerapkan inklusivitas. Yang ketiga ada mendorong kolaborasi. Yang keempat personalisasi pendekatan. Jadi sebagai penutup ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama yaitu intervensi dini adalah kunci untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Yang kedua, kita perlu menciptakan lingkungan yang inklusif agar anak-anak ini merasa aman dan bisa berpartisipasi penuh. Yang ketiga, kolaborasi erat antara rumah, sekolah, dan tenaga medis.
Dan yang terakhir, setiap anak itu unik, sehingga pendekatan yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kerjasama. Kita bisa membantu anak-anak berkebutuhan khusus menjalani hidup yang lebih sehat dan aktif. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.